Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami dari kelompok 2 SDN 1/2 akan mempresentasikan pameran perayaan akhir perkuliahan, di mana kami terdiri dari DRSK, Elia, Nufus, Nia atau Pernia, Titin, dan Tia. Di sini program pembelajarannya yaitu membuat topeng karakter. Untuk rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP-nya yaitu sebagai berikut, di mana dalam pembelajaran ini yaitu dilaksanakan pada kelas 5 semester 1 dengan tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, muatan terpadu yang terdiri dari mata pelajaran bahasa Indonesia, PPKN, dan SBDP. Kemudian untuk kompetensi dasarnya, yang pertama untuk bahasa Indonesia yaitu mengambil KD 3.7 yaitu menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi, dan 4.7 menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Kemudian untuk PPKN-nya yaitu mengambil KD 3.4 menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup, dan 4.4 menyajikan hasil penggalian tentang manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan. Kemudian untuk KD SBDP-nya yaitu 3.3 memahami karya seni rupa daerah, dan 4.3 meragakan penggunaan seperti tari daerah, properti tari daerah. Kemudian untuk materi ajarnya yaitu bahasa Indonesia, membuat peta pikiran dalam teks non-fiksi. Kemudian PPKN menjabarkan makna kesatuan dengan membuat surat atau percakapan. Kemudian materi ajar SBDP yaitu membuat karya seni rupa daerah berupa topeng karakter. Nah, di mana metode pembelajaran yang dilakukan yaitu menggunakan pendekatan saintifik, model pembelajaran project based learning. Kemudian metodenya ada diskusi, tanya jawab, dan latihan. Kemudian ada pun langkah-langkah pembelajarannya. Untuk kegiatan awal seperti biasa yaitu guru mengkondisikan kelas pada kondisi yang kondusif, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, dan menyampaikan persepsi. Kemudian untuk kegiatan inti yaitu pada fase 1 yaitu penentuan pertanyaan mendasar. Jadi di sini peserta didik diminta untuk membuat peta pikiran pada bahan ajar. Kemudian ada fase 2 yaitu mendesain perencanaan proyek, di mana peserta didik ini dibagi ke dalam kelompok kecil dengan jumlah anggota 5-6 orang. Kemudian setiap kelompok dibagikan LKDP, dan peserta didik ini diberikan penjelasan mengenai langkah-langkah dalam pembuatan proyek berupa topeng. Kemudian fase 3 yaitu menyusun jadwal, di mana peserta didik menyusun bersama kelompoknya menyusun jadwal pembuatan proyek, di mana 20 menit pertama menyelesaikan pembuatan sketsa topeng Nusantara, dan 60 menit selanjutnya menyelesaikan sampai tahap akhir pembuatannya. Fase 4 yaitu memonitoring kreativitas dan kemajuan proyek, di mana peserta didik ini mengerjakan proyek sesuai petunjuk mengerjakan pembuatan topeng. Kemudian fase 5 menguji hasil. Setiap kelompok itu mempersiapkan untuk mempresentasikan hasil proyek yang telah dikerjakannya. Fase 5 yaitu ada evaluasi pengalaman belajar, di mana setiap kelompok itu mempresentasikan hasil proyek pembuatan topeng Nusantara yang telah dibuatnya. Kemudian setelah itu baru setelah selesai kegiatan diskusi dan presentasi, yaitu guru memberikan soal evaluasi yang dikerjakan oleh peserta didik. Kemudian untuk kegiatan penutupnya, yaitu guru bersama peserta didik menyimpulkan materi ajar secara keseluruhan, dan guru memberikan umpan balik dengan tanya jawab. Setelah pembelajaran selesai, guru menutup pembelajaran. Dan alat dan bahan
alat atau bahan dan sumber belajar yang digunakan, yaitu ada kurikulum 2013, kemudian buku pedoman guru tema 5 kelas 5 dan buku siswa tema 5 kelas 5. Kemudian ada PowerPoint yang berisi tentang materi pembelajaran dan pembuatan topeng. Itu pembuatan topeng ini bahan yang digunakan itu ada kertas karton, gunting, lem, cat air, kertas koran, dan kuas. Kemudian untuk jenis penilaiannya ada prosedur tes, di mana prosedur tes ini ada tes proses dan tes akhir. Kemudian jenis tes itu ada tes dan non-tes, bentuk tes ada PG atau pilihan ganda, uraian, dan kinerja. Kemudian untuk alat tes yaitu ada soal latihan dan LKPD. Nah, di sini untuk RPP yang kami pamerankan itu yang dilakukan di kelas 5 oleh saudari Deriska. Selanjutnya untuk instrumen penilaian akan dijelaskan atau dipaparkan oleh saudari Kurnia. Kepada Kurnia saya persilakan. Iya, Teh. Selanjutnya di sini instrumen penilaian yang digunakan oleh Teh Deriska yaitu ada penilaian sikap. Penilaian sikap ini yang diobservasinya itu bagaimana kedisiplinan peserta didik saat melakukan pembelajaran, terus tanggung jawabnya itu bagaimana, terus kerjasama yang dilakukan oleh setiap peserta didik. Kemudian untuk penilaian keterampilannya, bahasa Indonesia peserta didik itu membuat kesimpulan. Nah, isi kesimpulannya itu dibagi menjadi beberapa kriteria. Kemudian untuk PPKN, peserta didik harus membuat skenario percakapan dengan beberapa kriteria, yaitu bagaimana menggunakan media komunikasi yang tepatnya itu seperti apa, terus isi percakapannya itu baik atau tidak. Kemudian untuk penilaian SBDP dalam membuat topeng karakter, bagaimana peserta didik itu dapat menjelaskan karakter yang telah dipilihnya serta menentukan langkah pembuatannya itu seperti apa. Kemudian untuk teknik pembuatan topengnya itu seperti apa, sudah rapi atau belum, dan sesuai atau belum dengan karakter yang mereka buat. Kemudian untuk penilaian pengetahuan, di sini menggunakan instrumen soalnya itu ada PG, terus uraian, dengan muatan terpadunya bahasa Indonesia, PPKN, dan SBDP. Kemudian di sini ada contoh dari soal evaluasinya terlampir pada PPT dan rubrik penilaian soal evaluasinya. Terima kasih. Saya lanjutkan ke yang selanjutnya. Oke, selanjutnya untuk bahan ajar akan dijelaskan oleh saudari Tria. Kepada Tria, saya persilakan. Ya, terima kasih. Di sini kedengaran kan ya? Ya. Ya, di sini saya akan menjelaskan bahan ajar yang digunakan pada tema 5 ekosistem kelas 5. Di sini ada kata pengantar, kemudian daftar isi, kemudian ada petunjuk dalam penggunaan buku, dan kemudian ada kompetensi siswa yang hendak dicapai. Kemudian di sini pembelajarannya itu ada kegiatan mengamati. Nah, setelah mengamati, siswa itu diminta untuk memahami sebuah bacaan. Dan kemudian di sini ada sebuah bacaan juga tentang usaha manusia dalam pemeliharaan sistem. Nah, di sini ada artikelnya, sebuah bacaan. Nah, dari bacaan itu peserta didik diminta untuk membuat peta pikiran, kemudian menyimpulkan. Nah, setelah itu merenungkan, kemudian ada kegiatan juga menulis. Kegiatan menulisnya itu membuat skenario cerita pengalaman peserta didik tentang berkomunikasi. Nah, kemudian juga ada artikel
keunikan topeng Nusantara. Nah, setelah itu ada kegiatan berkreasi, di mana peserta didik itu diberikan langkah-langkah dalam membuat sebuah topeng. Nah, di sini ada ya. Kemudian ada kegiatan refleksi. Jadi setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik merefleksikan yang telah kegiatan yang telah dilakukan pada pembelajaran tema 5 ini. Kemudian di sini juga ada soal evaluasinya. Soal evaluasinya itu berupa pilihan ganda dan uraian, dan kemudian ada penutup. Sekian penjelasan dari saya mengenai bahan ajar yang digunakan pada tema 5, ekosistem, subtema 3, dan pembelajaran 6. Saya kembalikan lagi kepada Teh Titin. Oke, untuk selanjutnya yaitu lembar kerja peserta didik yang akan dipresentasikan oleh Saudari Nufus. Kepada Nufus, saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang LKPD. Di sini ada tema 5 tentang ekosistem, subtema 3 tentang keseimbangan ekosistem, pembelajaran ke-6. Terus di sini ngambil kelasnya kelas 5 di SDN 21 Kulon. Nah, setelah ini ada nama-nama anggota. Nanti diisi ya nama-nama anggotanya, peserta didiknya di sini. Selanjutnya ada di LKPD ini ada tujuan. Tujuannya itu membuat karya seni rupa topeng karakter dengan rapi dan kreatif. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Yang pertama itu ada kertas karton 1 lembar, kertas koran 2 lembar, terus cutter dan gunting. Selanjutnya itu ada lem foil, terus ada cat akrilik atau cat air. Terus yang terakhir ini ada kuas. Adapun langkah-langkah membuat topeng ini, yang pertama itu buat sketsa dasar wajah berbentuk oval terlebih dahulu di kertas karton. Lalu kemudian setelah dibikin oval, diberi garis pola 8 titik bagian. Nah, setelah sudah dibuat, langkah selanjutnya itu pada pola selanjutnya itu digunting terlebih dahulu. Titik-titik yang tadi 8 itu digunting. Lalu selanjutnya setelah digunting itu lipat dan tekuk sketsa yang tadi telah dibentuk. Yang tadi digunting itu dibentuk ya, ditekuk dulu, dilipat, lalu habis itu di staples satu persatu hingga membuat nih kayak ini topeng opalnya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Setelah itu kan ini kan masih lepek ya, soalnya satu karton kan. Nah, sedangkan membuat topeng kan harus keras. Nah, paham. Gunting kertas koran itu berbentuk kecil-kecil, ditempel ke pola yang tadi sampai menutup. Nah, ini nih setelah ditutup semua ini kan rapat kan. Nah, tahap selanjutnya itu buat mata, alis, hidung sama mulut. Ditempel lagi kayak pola tadi, namun kecil-kecil. Nah, dibikin, jangan lupa dilubangin ya. Setelah itu biar hasilnya sempurna, keras topengnya, jangan lupa dilapisin lagi pakai koran. Tapi setelah dilapisin itu jangan sampai nutupin mata, nutupin lubang hidung sama lubang mulut. Nah, setelah ininya udah tahap ininya selesai, lalu peserta didik disuruh untuk mewarnai, untuk mengkreasikan biar topengnya itu lebih kreatif, lebih berwarna. Nah, setelah topengnya jadi jangan dulu diambil ya topengnya, tunggu sebentar sampai topeng ini mengeras, terus catnya sampai mengering. Setelah itu peserta didik disuruh untuk memamerkan hasil topeng tersebut. Mungkin itu saja, saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk media pembelajaran akan dipaparkan oleh Saudari Elia. Pada itu saya persilakan. Di sini saya akan menyampaikan mengenai media yang dibuat, yaitu gambar ini menunjukkan gambar fisik yang menunjukkan hasil topeng Nusantara karya kreasi siswa kelas 5 dengan alat dan bahan yang telah tadi disebutkan oleh Teh Titin.
hasil ini dari kreasi siswa dengan berjumlah 6 kelompok, dan ini karya-karyanya ada 6. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dikembalikan lagi kepada Teh Titin. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk refleksi dan tindak lanjut akan dipaparkan oleh Saudari Deriska. Untuk itu saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai refleksi dan tindak lanjut ya. Di siklus ketiga ini, refleksi ini saya menggunakan metode 4F, di mana yang pertama itu adalah FAQ, yang kedua feeling, yang ketiga finding, dan keempat future. Di mana FAQ atau peristiwa, kegiatan pembelajaran siklus 3 ini dilakukan dengan menerapkan model project based learning. Proyek yang akan dilakukan yaitu membuat topeng karakter kertas. Peserta didik sangat berantusias sekali ketika pertama mendengar akan membuat sebuah proyek dalam proses penyelesaian proyek. Peserta didik melakukan kolaborasi, yakni berdiskusi dan saling bekerja sama untuk mengerjakan proyek yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya di dalam terdapat masalah yang terjadi pada tahap ini, yaitu terdapat peserta didik yang tidak dapat bekerja sama dengan kelompok secara baik ya. Peserta didik cenderung ingin menyelesaikan proyeknya sendiri karena tidak memiliki kepercayaan kepada anggota kelompoknya. Lalu selain itu terdapat hambatan ya, terdapat hambatan pada tahap tersebut, yakni yang pertama saya tidak membuat contoh topeng ya, tidak membuat contoh topeng terlebih dahulu untuk mengerjakan proyek tersebut. Nah selain itu saya juga terkendala dengan adanya penayangan video. Nah karena tidak membuat topeng, lalu penayangan videonya juga agak terhambat gitu. Tetapi saya alhamdulillah bisa menyelesaikannya. Lalu feeling atau perasaan yang saya rasakan ketika pada siklus tersebut, itu pada kegiatan pembelajaran siklus 3 ini saya merasa senang karena melihat peserta didik tampak aktif dan senang. Selain itu peserta didik juga terlihat antusias ya ketika mengerjakan sebuah proyek. Ini membuat saya lebih bersemangat ketika membersamai mereka dalam proses penyelesaian proyek. Lalu pembelajaran apa yang saya dapatkan dari tahap tersebut? Nah, ketika akan melaksanakan pembelajaran proyek itu, sebaiknya guru mencoba terlebih dahulu proyek yang akan dibuat oleh peserta didik, sehingga dapat memperkirakan waktu pengerjaan dengan tepat. Di samping itu, peserta didik juga bisa melihat secara langsung contoh nyata proyek tersebut. Nah, lalu penerapannya, ya. Penerapannya itu langkah berikutnya yang akan saya lakukan terkait pengalaman kegiatan belajar pada siklus 3 ini, yakni saya harus mempersiapkan media pembelajaran dengan matang, serta dapat memanajemen waktu dengan sebaik mungkin. Saya juga harus tetap membangun suasana kelas yang menyenangkan agar peserta didik terus termotivasi mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, di sini saya membawa hasil output pembelajaran anak-anak ketika di dalam kelas membuat sebuah topeng. Ini salah satunya ya, kebalik. Ini salah satunya ya. Nah, kita di sini membuat sebuah topeng karakter. Kebetulan kita membuat tokoh-tokoh yang berasal dari Cirebon ya. Ini hasil-hasil karya mereka. Ada semuanya, ada 5 kelompok. Nah, itu terlihat juga ya di layar presentasinya, dan ini saya membawa hasil bukti fisiknya. Cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, presentasi kami sudah dilakukan. Terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya. Kemudian barangkali ada yang mau menanggapi, bertanya atau hal yang lainnya terhadap apa yang kami presentasikan tadi, kami persilahkan.
Oke, kepada Mas Dwi, saya persilakan. Ya, terima kasih. Pertanyaannya mengenai tadi pelaksanaan pembuatan topeng ya. Nah, suara saya kedengeran nggak? Terdengar, Mas. Oke. Mengenai tadi pelaksanaan pembuatan topeng, pas pelaksanaan, apakah ada kendala atau kendalanya mungkin seperti apa sama yang teman-teman lakuin itu di kelas seperti apa? Terima kasih. Baik, saya izin menjawab ya, Ibu Moderator. Mas Dwi, tadi kendala yang saya hadapi ketika membuat topeng itu, yang pertama tadi karena saya kurang mempersiapkan media pembelajarannya ya, jadi saya tidak membuat topeng tersebut terlebih dahulu gitu. Jadi anak itu hanya melihat dari video penayangan video saja gitu. Mungkin itu juga salah satu kekurangan saya ketika dalam proses pembelajaran kali di siklus 3 ini gitu. Nah, namun ketika penayangan video pun jadi tidak ada suaranya gitu. Speakernya saya lupa tidak terbawa gitu. Jadi anak hanya melihat dari video yang tidak ada suaranya, tapi saya membimbing anak-anak satu-satu karena saya paham gitu. Saya paham bagaimana cara membuatnya, seperti itu Mas Dwi. Alhamdulillah bisa di handle gitu semuanya. Gitu Mas Dwi. Oke, bagaimana Mas Dwi? Oke, baik, terima kasih kepada Mas Dwi. Barangkali ke teman-teman yang lain masih ada yang mau menanggapi? Oke, baik, kalau tidak ada, kita akhiri presentasi kali ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, sekali lagi saya dan rekan-rekan mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.